Kalian kelas 11. Iya. Udah pernah? Udah pernah kan? Ibu suruh ngawasin ulangan pas itu. Oh. Ibu udah memperkerjakan kakak ini berapa kali? Iya, berarti kan kayaknya nggak usah kenalan lagi ya, nggak perlu basa-basi lagi. Tapi kenapa memilih biologi? Ini biologi karena emang suka sama biologi sih. Sebenarnya lebih tertarik ke dokter, jadi akhirnya milih biologi. Jadi ada alternatif ya teman-teman, nggak bisa FK berarti bisa di biologi, bisa di farmasi juga. Dia sekarang lagi ngapain kak? Sekarang Progresnya lagi- udah seperti apa? Lagi fokus ke penelitian, terus tinggal fokus skripsi, terus lulus. Amin. Lanjut dulu, keadilan. Ini di take down dong, tolong. Apa mau apa? Dia kenalan sama kayak kak. Ya, semuanya perkenalkan. Perkenalkan nama Boleh. Perkenalkan nama gua Dilan. Kayaknya ada beberapa di sini anak kelas 12 yang tahun ini udah pernah kenal gua, apalagi khususnya yang OSIS. Gua di sini lulusan angkatan kata berapa? Bu? Nggak tahu. Angkatan 3. Gua lulus masuk ke IPB jurusan fisika, jalur SNBT. Skor berapa kak? Aduh, lupa ya. 600 kayaknya. Lupa Bu, sumpah. 600. Cara belajarnya gimana kak? Cara belajarnya, belajar di sekolah, malamnya nge-push rank aja. Serius. Apalagi? Karena masuk PTN itu satu karena pintar, dua karena hoki ya teman-teman ya. Hoki kebetulan gue. Gitu ya. Jadi ini udah dipakai hokinya setahun Hoki ini. setahun ini. Enggak juga, tapi dia pintar, dia rajin belajar dan dia dulu pernah ketua kelas wali kelasnya Bu Novi. Dia benar-benar bisa diandalkan untuk membuat temannya itu nyaman di kelas ya. Asik. Gitu. Nyaman apa? Berguna nggak pengalamanmu di OSIS di kuliah? Kalau saran gue, kalau dari gue, kalian, apalagi khususnya yang OSIS di sini udah dapet satu langkah awal lah kalau buat di dunia perkuliahan. Karena kalau di kuliah nanti tuh bener-bener lu bakal ditanyain OSIS atau enggak. Dan peluang bagi yang OSIS tahun pas SMA dan yang enggak OSIS itu peluang diterima di sebuah organisasi bakal lebih sempit lah. Pokoknya lebih gampang kalau yang OSIS, kalau yang enggak OSIS ya bakal lebih susah. Kalau di KA gimana? Hah? Di KA Pramuka. DKA justru DKA pokoknya organisasi sekolah lah yang SMA ini bikin gampang banget. Kalau organisasi Kesdinar, Aduh, itu juga gampang sebenarnya. Tapi kalau saran gua OSIS sih. Kalau kalian mau PTN ya. Telat ya sih, mereka udah kasih. Iya, makanya bingung. masuk di KA berarti. Di KA numpang nama doang gitu loh. Misalnya Farel, saya mau di KA Pak, biar gampang masuk gitu loh. Tapi DKA juga kalau bisa kalian seaktif mungkin lah. Soalnya saingan kalian kalau DKA itu benar-benar provinsi. Jadi kayak kalian DKA sekolah receh gitu loh. Sumpah. Gue kaget aja kayak yang ikut organisasi gitu. Dia apa sih namanya kalau di ada apa sih? Apa sih? Nggak tahu. Ketuanya ada Apanya namanya? Di KA, woi. Ketuanya. Pradana. Pradananya, tapi dia provinsi gitu loh. Levelnya ya. Levelnya udah kayak bikin kaget aja. Kayak gua OSIS sekut 1 gitu kan. Dibandingin sama ketua-ketua OSIS yang inilah. Berarti Mandala ada modal Mandala. Ya, apalagi kalau nggak salah IPB tuh ada beasiswa OSIS loh. Ada jalur ketua OSISnya justru. Itu. Jadi itu kenapa orang ngajar ketua OSIS ya gara-gara itu ada jalurnya. Untung loh man. Untung. Andro untung loh. Ya. Ini kakaknya juga ikut BEM ya kak? Iya, ikut presidium mahasiswa. Presidium mahasiswa. Kenapa sih harus organisasi woi? Beneran ya? Apa ya? Yang jelas itu kan relasi, pengalaman,
Terus kalau misalnya tadi organisasi di sekolah itu kan buat di perkuliahan, tapi organisasi perkuliahan itu tentunya buat dunia kerja. Betul. Kalau tadi siapa Dilan ya? Iya. Dilan itu kan sempat OSIS ya selama SMA. Betul. Kalau aku selama SMA itu nggak pernah jadi OSIS, bahkan sempat ditolak. Tapi karena emang punya pengalaman di luar dan sempat ikut kepanitiaan di kuliah, jadinya di kuliah tuh masuk ke Presma dan sempat mencalonkan diri jadi ketua presidium mahasiswa. Asik. Yang penting yakin aja sih gitu. Penting yakin. Jadi masuk organisasi itu penting ya, woi. Sama panitiaan. Kepanitiaan. Terus Kak Dilan juga katanya mau share tadi. Kak Dilan ini nggak bayar loh UKT-nya loh. Apa ini? Ditanggung sama negara. Jadi dia diseleksi. Jadi apa ya? Ini beneran. Iya beneran. Karena kan nanti ini akan menginspirasi teman-temanmu gitu loh. Apa ya? Jadi kalau kuliah itu ada UKT, uang kuliah Uang kuliah tunggal. Jadi nggak ada bayaran lagi. Jadi kalian di sana cuman ya belajar aja. Ya tinggal belajar. Belajar aja udah. Jadi dia mengurus supaya dia bisa free gitu loh. Jadi nanti kalian di kuliah juga seperti itu. Jadi jangan ada alasan, Bu, saya nggak punya dana, nggak punya asuransi pendidikan. Jadi kalau kamu mau, kamu tes dulu, yang penting UTBK. Nanti untuk UKT-nya kamu bisa banding-banding lagi gitu loh. Benar Kak? Betul. Harus banding gitu loh ya. Jadi nggak ada alasan, Bu, nggak ada dana untuk kuliah gitu loh. Jadi harus sering-sering cari informasi. Tuh kayak si Mandala kan bisa tahu bahwa ada jalur ketua OSIS gitu loh. Bisa. Sekarang Kak Kalista dia beasiswa di BINUS. Nah, karena tadi kakaknya itu bahasanya tentang organisasi segala macam. Kali ini gue bakal promosiin BINUS. Wah, kacanya berat nih. Jadi gue masuk ke BINUS itu sebagai orang pilihan beasiswa. Di sini gue yakin kalian semua pasti ambisnya PTN ya nggak? Bener nggak? PTN kan? Kalau nggak, Ayo kencengin, suaranya kencengin juga boleh kalah sama. kalau UI, ITB, UGM, IPB itu banyak banget beasiswanya. Tapi saingan kalian tuh nggak cuman satu sekolah doang, satu Indonesia bro. Bahkan ada orang yang studi board di sini kayak anak-anak internasional. Pengen ada juga yang ke IPB, ke PTN lah gitu. Yang otomatis saingan kalian tuh lebih banyak. Nah di sini gue sebagai BINUSian mau memberikan kalian sebuah kesempatan. Berarti kalian kelas 12 baru, kalian baru jadi kelas 12 kemarin. Nah beasiswa itu baru buka banget. Beasiswanya tuh ada banyak, ada beasiswa OSIS, beasiswa Widya. Di sini kan pasti banyak kan yang sertifikat nasional, yang lomba-lomba gitu-gitu pasti banyak kan di sini. Ya nggak? Banyak kan? Mandala juga pasti banyak lah. Nggak nyoba Kak. Lomba apa aja? Kakak potong dulu. Ibu potong dulu ya Kak. Waduh. Kamu harus kasih tahu mereka lomba-lomba yang bisa diikuti nama mereka yang akan menambah portofolio mereka. Gitu. Jujur lombanya tuh lomba apa aja bu? Apa aja di mana? Tingkatnya dong. Tingkatnya harus tingkat nasional. Ya, ada Nah, harusnya. ada kakak kelas kita juga beberapa yang masuk BINUS dan mereka berhasil dapetin 100% gratis sekolah di BINUS. Nah itu karena dia punya sertifikat dan value yang lebih gitu. Dan gue yakin di sini pasti kalian gak akan interest sama PTS kayak gitu karena belum EduFair juga. Tapi percayalah setelah kelas 12 semester 2 lu semua pasti bakal kepikiran PTS. Karena jujur PTN itu susah banget dicapai. Ada juga orang yang udah ambis, sudah menyala sekali semangatnya buat masuk PTN, tapi mereka gak masuk. Karena itulah kita semua wajib punya plan B. Plan B-nya adalah ya PTS. Nah PTS terbaik di Indonesia ini gak cuma dari gue doang ya. Itu ada survei yang menyatakan kalau BINUS itu adalah salah satu PTS terbaik di Indonesia. Jadi mungkin kalian bisa pilih BINUS sebagai cadangan kalian. Ya gue tahu pasti kayak kalian minder kan sama UKT-nya. Ya gue juga sih. Tapi Enggak, tadi kesel. tapi beasiswanya itu banyak. Apalagi kalau kalian daftar dari gelombang awal sekarang lah. Dan itu bisa bener-bener gila, gue kepotong angka 30 juta. Walaupun gak full, tapi itu bener-bener bisa meringankan beban orang tua kalian banget sih. Jadi dibanding kalian terlalu berharap ke PTN, dan gue yakin itu rezeki kalian lah, kalian masuk PTN, mau masuk ITB segala macam. Amin, semoga dapet. Tapi jangan lupa juga kita jangan terpaku sama PTN. Kita harus punya cadangan yang lain. PTS kan ada banyak ya, ada Telkom, BINUS, Atmajaya, lagi ya, banyak lah.
Jadi menurut gue sebagai mantan anak kelas 12, gue itu langsung masuk binus pas semester awal kayak kalian. Dan itu dapetnya cuma potongan 30 juta. Kalau misalnya gue lebih awal lagi, gue 100%, gue bener-bener nggak bisa bayar sama sekali. Jadi di sini menurut gue dibanding kalian fokus ngejar PTN, tapi boleh ngejar kayak gitu, boleh berpaku gitu boleh. Tapi harus cari sertifikat juga, misalnya sertifikat nasional, lomba-lomba nasional, nggak perlu yang Kemendikbud, nggak perlu yang USN kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau nggak salah kalian pernah nyantumin SNBP-nya pakai sertifikat fisika ya? Iya. Walaupun nggak lulus, tapi sangat amat membantu dia pas SNBT, karena ketahuan oh jejaknya tuh ada loh dia fisika, berarti dia mau beneran minat fisika gitu. Nah dari sekarang kalian juga harus kayak gitu. Kalau kalian misalnya minatnya kimia atau minatnya geografi, kalian carilah lomba-lomba yang berkaitan sama jurusan itu. Misalnya kalian pengen masuk farmasi, kalian harus cari lomba nasional yang ada kimianya. Nah itu sangat membantu kalian gitu. Bahkan di BINUS saja kalian boleh nyantumin sertifikat basket, sertifikat ML, sertifikat apapun, berapapun. Dan itu bisa potongan sampai up to 25%. Karena mungkin masih abu-abu ya, kalian semua masih pengen main-main, otaknya masih pengen happy last year di high school gitu, jadi kayak apa santai aja guys. Nanti juga bakal jadi BINUS. Tapi saran gue kalau lu semua emang pede gitu, alat-alat yang Kak Kalista sebutin tadi bisa dipakai juga di negeri sebenarnya. Bisa, tapi nggak semua orang tuh beruntung masuk negeri bro. Pasti bro, pede lah. Berantem lah Kak.